Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang transformasi. Kali ini kita akan melanjutkan soal isi nomor 11 sampai 20 pada halaman 59. Nomor 11. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat berturut-turut sebagai berikut dicerminkan terhadap sumbu Y. Konsekuensinya adalah X berubah tanda. Berarti untuk poin A kita selesaikan dulu ya. Titik A adalah 0,3. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya akan berubah tanda. Karena di sini 0, maka perubahannya tetap 0 ya. Y-nya tetap. Kemudian titik B 4,0 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan yang terbentuk adalah X-nya berubah tanda menjadi negatif 4,0. Kemudian C-nya adalah 0,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka C aksen adalah 0,6. Karena 0 kalau diubah menjadi negatif 0, tetap penulisan yang benar adalah 0, tidak ada negatif 0 ya. Kemudian poin B, luas bayangannya. Luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk memudahkan, saya bantu dengan koordinat kartesius ya. Kita masukkan di sini bayangannya 0,3 berarti di sini, kemudian negatif 4,0 di sini, kemudian 0,6 berarti di sini. Maka segitiga yang terbentuk kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sebagai alasnya boleh ya. 1, 2, 3 ada 3 satuan. Kemudian dikali dengan tingginya, nah dari titik 0,0 ini ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 3 dikalikan 2 adalah 6 satuan luas. Berarti luas bayangannya adalah 6 satuan luas. Nomor 12 diketahui, MX menyatakan pencerminan terhadap sumbu X, MY menyatakan pencerminan terhadap sumbu Y, dan M, X sama dengan 3, menyatakan pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Poin A, tentukan bayangan dari A hasil pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap sumbu Y. Nah, teman-teman harus tahu konsekuensinya dulu ya. Pencerminan terhadap sumbu Y, X-nya berubah tanda. Kalau terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah tanda. Kalau terhadap garis X sama dengan H, berarti X aksennya sama dengan 2H min X dan Y aksennya tetap. Oke, kita terapkan untuk poin A. Di sini titik A 4,5 dicerminkan terhadap MX atau sumbu X. Berarti kita pakai aturan yang kedua ya. Y-nya berubah tanda. Nah, Y-nya kan di sini 5. Berarti A aksennya akan berubah menjadi 4, negatif 5. Karena dari 5 berubah tanda menjadi negatif 5. Dilanjutkan terhadap sumbu Y atau MY. Maka bayangan terakhir A double aksen yang terbentuk adalah, ikuti ya. Kalau terhadap sumbu Y maka X-nya berubah tanda. Nah, kebetulan X-nya di sini 4, berarti berubah tanda menjadi negatif 4, Y-nya tetap negatif 5. Ini adalah jawaban poin A. Poin B. Titik B negatif 3,8 dicerminkan terhadap MX sama dengan 3. Berarti mengikuti aturan yang ketiga ini ya. Jadi 3 di sini itu bertindak sebagai H. Nah, kita ikuti di sini. X aksen sama dengan 2 kali H, hanya adalah 3, dikurangi X. X-nya di sini adalah negatif 3. 2 kali 3 hasilnya 6, negatif ketemu negatif positif. 3 berarti hasilnya adalah 9. Sedangkan Y aksennya tetap 8. Berarti bayangan pertama yang terbentuk adalah 9,8. Selanjutnya, dicerminkan terhadap MX, berarti terhadap sumbu X. Maka bayangan terakhir yang terbentuk adalah, kalau terhadap sumbu X, maka Y-nya akan berubah tanda. Nah, Y-nya itu yang 8 ya, berarti berubah tanda menjadi negatif 8. Ini adalah hasil untuk poin B.
Nomor 13, tentukan koordinat bayangan dari titik berikut sebagai hasil dilatasi sebesar K dengan pusat titik 0,0. Nomor 13, poin A. Titik A 2,1 didilatasikan dengan skala 3. Berarti bayangan yang terbentuk untuk titik A adalah tinggal kita kalikan ya. 2 kali 3 hasilnya 6. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Kemudian titik B yaitu negatif 3,4 didilatasikan dengan skala 2. Berarti titik B aksen yang terbentuk adalah tinggal dikalikan ya. Negatif 3 kali 2 negatif 6. 4 kali 2 8. Kemudian poin C untuk titik C 6,-8 didilatasikan dengan skala setengah, berarti C aksen 6 kali setengah hasilnya 3, negatif 8 kali setengah negatif 4. Kemudian titik D negatif 1,5 didilatasi dengan faktor skala 5. Berarti bayangan yang terbentuk untuk titik D tinggal kita kalikan. Negatif 1 kali 5 berarti negatif 5. 5 kali 5 berarti 25. Selanjutnya nomor 14. Poin A. Nah, pertanyaannya beda ya. Tentukan faktor skalanya sekarang. Dari titik A negatif 4,6 tiba-tiba berubah menjadi A aksen 2, negatif 3. Nah, dari negatif 4 menjadi 2. Nah, prosesnya seperti ini. Ya, kita kalikan dengan K di sini ya. Kita nggak tahu K-nya berapa, berarti negatif 4 kali K sama dengan 2. Berarti K-nya sama dengan 2 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah negatif setengah. Nah, ini prosesnya ya untuk poin A. Berarti K yang benar di sini negatif setengah. Kemudian poin B. Dari titik asalnya 3,5 didilatasi dengan faktor K yang kita tidak tahu, menghasilkan bayangan 6,10. Nah, kalau ini prosesnya seperti ini ya, tapi kalau mau langsung nggak apa-apa. 3 kali berapa yang hasilnya 6. Nah, ternyata kali 2. Berarti faktor skalanya adalah 2. Kemudian poin C. Dari titik 24, negatif 6 didilatasi dengan faktor skala K yang kita tidak tahu, menghasilkan bayangan negatif 8,2. Nah, ini prosesnya boleh ditulis ya di sini. 24 kali K sama dengan negatif 8. Berarti K sama dengan negatif 8 per 24 atau sama dengan negatif 1/3 kalau disederhanakan ya. Berarti K-nya adalah negatif 1/3. Ini adalah proses untuk nomor 14. Selanjutnya nomor 15. Lukislah bayangan dari titik P hasil dilatasi dengan faktor skala K sama dengan 2 dan pusat di titik O. Ya, di sini ya. Nah, kita lihat di sini titik P-nya di sini ya, kan berjarak 3 satuan. Nah, berarti kalau faktor skalanya 2 untuk dilatasinya, berarti kita hitung 2 kali posisinya ya. 1, kemudian 2. Jadi menghitungnya dari titik pusat O ini ya. Nah, berarti posisi P aksennya di sini. Nah, kemudian poin B. Nah, ini ada berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 2, nah 2 kali loncatan ya, 1, 2, nah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 berarti di sini. Nah, ini adalah P aksennya. Kemudian poin C, kita hitung ya, di sini 2 kali loncatan, 1, 2, nah berarti P aksennya di sini. Nah, ini adalah posisi P aksen yang kita temukan berdasarkan pusat di titik O. Lanjut nomor 16. Tentukan luas bayangan. Setiap benda berikut hasil dilatasi faktor skala K sama dengan 2 dan pusat titik O 0,0.
0. Poin A. Yang ditanyakan adalah luas bayangannya. Berarti kita harus mendapatkan bayangannya dulu ya. 1,1. Kemudian B-nya 7,1. Kemudian C-nya 4,9. Didilatasi dengan faktor skala 2. Berarti bayangan yang terbentuk adalah 1 kali 2, 2. 1 kali 2 juga 2. Kemudian 7 kali 2, 14. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. 9 kali 2, 18. Berarti mencari luasnya. Karena bentuknya segitiga, rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya, nah alasnya itu bisa dilihat dari selisihnya ya. Nah Y-nya yang sama berarti X-nya kita ambil selisihnya 2 dan 14 itu berarti 12. Kemudian tingginya dari 2 ke 18 berarti ada 16 satuan ya. Kalau kita coret 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 kali 16 berarti hasilnya adalah 96 satuan luas. Nah ini jawaban untuk poin A. Poin B. Persegi ya sekarang. A 2,0, kemudian B 5,0, kemudian C 5,3, kemudian D 2,3. Didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 2 ya, semuanya 2, maka bayangan yang terbentuk adalah 2 kali lipatnya. 2 kali 2, 4, 0 kali 2, 0, kemudian ini sama ya, 2 kali lipat dari 5 berarti 10,0, kemudian ini 2 kali lipat dari 5, 10, 2 kalinya dari 3 berarti 6, kemudian D aksen di sini 2 kali lipat dari 2 adalah 4, 2 kali lipat dari 3 berarti 6. Nah, ini sama ya. K sama dengan 2, K sama dengan 2, K sama dengan 2. Karena di sini bangunnya adalah persegi, berarti luas persegi yang kita gunakan adalah sisi kali sisi ya. Di sini kita lihat sisinya di sini dari 4 ke 10 berarti ada 6 satuan. Karena persegi langsung aja 6 kali 6 sama dengan 36 satuan luas. Nah, ini jawaban untuk poin B. Lanjut poin C ya. Layang-layang sekarang ya di sini. Titik A-nya adalah negatif 3,0. B-nya adalah 0,5. Kemudian titik C-nya di sini adalah 3,0 dan titik D-nya adalah 0,-7. Didilatasikan dengan faktor skala yang sama ya, yaitu K sama dengan 2. Berarti bayangan untuk titik A adalah negatif 3 kali 2, negatif 6,0. Kemudian bayangan untuk titik B adalah 0,10. Kemudian bayangan untuk titik C adalah 6,0. Kemudian bayangan untuk titik D adalah 0,-14. Karena di situ bangunnya layang-layang, berarti kita gunakan rumus layang-layang ya. L sama dengan D1 kali D2 per 2. Nah, di sini ya. D1. Nah, kita bisa lihat ya D1-nya di sini dari negatif 6 ke 6. Nah, karena di sini Y-nya sama-sama 0 ya, berarti ini yang kita ambil. Berarti ada 12 langkah atau 12 satuan. Kemudian D2-nya. Nah, di sini ya. Kita cari X-nya yang sama ya. Di sini 0, di sini 0. Berarti dari 10 ke negatif 14 itu ada 24 satuan per 2. 24 kalau dibagi 2 hasilnya 12. 12 kalau dikalikan 12 hasilnya 144 satuan luas. Nah, ini jawaban untuk poin C pada nomor 16. Nomor 17. Tentukan hasil rotasi dari titik berikut dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam berarti kita gunakan
ya, yang positif 90 derajat ini ya. Jadi ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 17. Poin A. Titik A 2,5 berarti kalau dirotasikan 90 derajat berlawanan arah, kita gunakan ini ya. Maka bayangan yang terbentuk untuk titik A, kita ikuti ya prosesnya di sini. Ini adalah X-nya, ini Y-nya, berarti menjadi min Y. Berarti min 5,2. Kemudian untuk titik B, negatif 4,3 akan menghasilkan bayangan, ini X-nya, ini Y-nya. Tetap menggunakan konsekuensi ini ya. Min Y, Y-nya kan 3, berarti min 3, X, X-nya min 4. Kemudian titik C, yaitu negatif 7, negatif 1. Maka bayangan titik C-nya adalah ini X-nya, ini Y-nya. Min Y, min dari min 1 berarti positif 1. Kemudian koma X, X-nya adalah negatif 7. Kemudian titik D, 6, negatif 9. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Kemudian bayangan yang terbentuk adalah min Y. Min dari min 9 berarti 9, X, X-nya adalah 6. Kemudian titik E yang terakhir ya, 0,2. Maka bayangan yang terbentuk untuk titik E, aksen adalah ini X-nya, ini Y-nya. Min Y berarti min 2,0. Nah ini adalah jawabannya ya. Ini poin B, ini poin C, ini poin D, ini poin yang E. Lanjut nomor 18. Tentukan bayangan dari titik berikut hasil rotasi dengan pusat di titik O 0,0 sejauh 90 derajat searah. Nah kalau searah kita pakai yang negatif 90 derajat. Jadi kalau berlawanan kita pakai yang positif. Kalau searah kita pakai yang negatif. Titik K untuk poin A ya, 3,6. Ini X-nya, ini Y-nya. Maka K aksen, kita ikuti pola ini ya. Y, min X. Berarti Y-nya kita tulis dulu. Di sini kan Y-nya 6. Berarti kita tulis 6, min X. Berarti lawannya 3 adalah negatif 3. Kemudian titik L, 2, min 3. Bayangan titik L-nya adalah ini sebagai X, ini sebagai Y ya. Y, min X. Berarti Y-nya dulu kita tulis min 3, min X. Berarti lawannya 2, negatif 2. Kemudian titik M, min 1, min 2. Maka bayangan yang terbentuk adalah Y-nya dulu kita tulis ya. Ini X, ini Y. Berarti negatif 2, min X. Min X-nya berarti min dari min 1. Atau lawan dari min 1 itu adalah 1 ya. Kemudian titik N, negatif 5,3. Maka bayangan yang terbentuk adalah ini X-nya, ini Y-nya. Y kita tulis dulu 3. Kemudian lawan dari X atau lawan dari negatif 5 berarti 5. Kemudian titik terakhir adalah, ini titik P ya. Titik Q, yaitu 0, negatif 7. Maka bayangan untuk titik Q-nya adalah ini sebagai X, ini sebagai Y. Y kita tulis dulu negatif 7. Lawan dari 0 tetap 0 ya. Berarti ini jawabannya. Ini titik P ya. Oke. Berarti ini jawaban untuk nomor 18. Nomor 19. Tentukan bayangan dari titik berikut hasil rotasi dengan pusat titik O 0,0 sejauh 180 derajat. Kalau 180 derajat berarti kita gunakan yang ini ya. Poin A, titik D, negatif 5, negatif 4. Atau kita tulis dulu nggak apa-apa ya. Kemudian titik E, negatif 3,0. Kemudian titik F, negatif 4,3. Kemudian titik G, 2,8. Dan titik H adalah 9, negatif 1. Maka bayangan yang terbentuk setelah dirotasi 180 derajat, bayangannya kita tulis dulu. Mulai dari titik D ya.
Kita ikuti polanya ya di sini. Ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y, X, Y, X, Y. Min X berarti lawan dari min 5 adalah 5. Kemudian lawan dari negatif 4 adalah 4. Nah, intinya berubah tanda semua ya. Lawan negatif 3 berarti 3, yang 0 tetap. Kemudian lawan dari negatif 4, 4, yang 3 berubah menjadi negatif 3. Kemudian lawan dari 2, negatif 2. Lawan dari 8 berarti negatif 8. Lawan dari 9 berarti negatif 9. Lawan dari negatif 1 berarti 1. Nah, ini jawaban untuk nomor 19. Nomor 20, jika M menyatakan pencerminan dan R menyatakan rotasi, manakah pernyataan berikut yang benar? Kita selesaikan poin A dulu ya, dengan bantuan ketentuan rotasi dan ketentuan dari pencerminannya. Poin A, apakah sama? Nah, ini kan tanda sama dengan ya. Pencerminan garis Y sama dengan X dengan rotasi 90 derajat. Kita cek ya di sini. Jadi awalnya itu X, Y, kemudian kalau seandainya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka ditukar posisinya, yaitu menjadi Y, X. Nah, ini apakah sama dengan rotasi terhadap 90 derajat? Nah, ini kan rotasi terhadap 90 derajat ya. Min Y, X. Apakah kedua ruas ini sama? Ternyata tidak sama. Berarti pernyataan poin A adalah salah. Nah, ini salah ya. Kemudian poin B. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti ini ya. Nah, awalnya dari X, Y. Nah, kemudian ditukar posisinya lalu berubah tanda. Berarti menjadi min Y, min X. Nah, apakah sama dengan rotasi terhadap negatif 90 derajat, yaitu Y, min X? Ternyata keduanya tidak sama, berarti pernyataannya salah. Poin C. Rotasi terhadap 270 derajat, yaitu Y, min X, apakah sama dengan rotasi terhadap 90 derajat, yaitu min Y, X? Nah, ini ternyata tidak sama, berarti pernyataannya salah. Kemudian poin D. Apakah pencerminan terhadap titik pusat atau titik pangkal 0,0 yang awalnya X, Y, kemudian berubah tanda semuanya menjadi min X, min Y, itu sama dengan rotasi terhadap 180 derajat ya di sini. 180 derajat. Nah, berarti yang ini ya. Min X, min Y. Apakah sama? Ternyata sama. Berarti pernyataan poin D benar. Ini adalah jawaban sampai nomor 20. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu insya Allah pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.